hu ahad, hu ahad.
riju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaizi biadadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima uligha wa syafil ilan wa mufarrijil kurubi wal humumi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukawwina biha linupusina wa jawahina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asyrari wal aswa'i wa darai wal balai wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunya wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah memberikan rewatnya, penghargaannya kepada kita dengan memuliakan kita di sisinya. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan selalu kepada kita, ketabahan, kemampuan untuk bersama dengan baginda Nabi SAW dalam hati kita, jiwa kita, ruh kita, pada kematian kita, pada barjah kita, dan pada kehidupan akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaatnya melewati Nabi besar Muhammad SAW untuk kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Sedikit harus guru, tambahi sedikitnya lagi. Ayo sabar. Sambil pengobatan juga. Jarang-jarang ada pengajian, ada pengobatan. Nah, berkah pengobatan tuh dapat masakan Padang pulang kita. Nah. Ya kalak. Nah, terima kasih kepada masakan Padang lah. Ya, nah ada masakan Padang ada 3 nih. Masakan Padang Simpang Raya Jalan Sutoyo S. Ada masakan Padang Tanjung Indah Kaitangi Bapak Didi Darmadi. Kalau yang pertama Simpang Raya itu Bapak Agus Rianto dan Ibu Betty Rojalina. Kemudian ada masakan Padang Elok Besamo. Nah, lain Besango, lain Besamo. Itu di Kampung Melayu Bapak Anton. Nah, mudah-mudahan hajat-hajat mereka terkabul. Mudah-mudahan mereka kau menambah terus, ya Allah. Nah, tidak bosan-bosannya. Ayo mereka semua menjadi ahli surga. Bagian kita umpatan juga ya Allah. Kemudian ada Bagong Motor, Bapak Haji Hairul, ada Haji Topan History mengadakan armada. Nah, alhamdulillah duduk aja. Nah, duduk aja lagi sampai kayak apa? Enaknya, indahnya. Mudahan Allah memberi rezeki kepada Bagong Motor dan Baja Hairul dan yang lain-lain lah.
mudahan dimudahkan Allah juga, bertambah rezekinya, amin ya Rabbi, amin akan aja. Nah, biar sidin diberi pesawat kah, amin akan aja juga, mudahan tambah bini bang nggak usah lah. Nah kasihan nang bini dengar, mudahan nang bini juga makin muda. Oh jangan yang muda baik aja. Nah terserah aja dah, yang baik aja. Dalam kitab Al-Gunyah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, azkurukum, kalau minggu kemarin azkurukum bil ikhlasi, azkurukum bil qalasi. Hari ini azkuruni bil qulubi, azkurukum bikasbil qurubi. Ingatlah kepada Allah itu bil qalbi, dengan hatimu. Bila kamu sanggup berzikir itu menggunakan hatimu, kamu akan diberikan kekuatan oleh Allah, ujar Syekh. Maka Allah akan mengingatmu untuk selalu menghindarkanmu dari segala bencana. Al-qurub itu kurabun itu kesusahan atau bencana. Nah, kesusahan dan bencana. Penjelasan tentang al-qurub itu kita lihat pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab Haqa'iq Anit Tasawuf oleh Syekh Abdul Qadir Isa. Perkataan tentang bagaimana yang disebut dengan zikir menggunakan hati. Nah, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, sebelum kita masuk ke situ, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan zikir itu ada 7 macam. Ada 7 macam. Salah satu zikir namanya adalah zikir kolbu, zikir al-kolbu, hati, zikir hati. Tapi menurut Imam Al-Ghazali zikir itu ada 4 bagian, ada 4 zikir itu ada 4. Bentar. Menurut Imam Al-Ghazali zikir itu ada 4 macam. Nah, pertama dulu adalah zikir itu kata Imam Al-Ghazali, zikir itu bersifat lisan. Zikir bersifat lisan. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, itu namanya lisan. Zikir lisan. Yang kedua adalah menggunakan hati. Jadi zikir lisan itu disebut oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan hati ya. Disebut dengan kulit, zikir kulit. Zikir kulit itu adalah zikir hati. Sebentar. Az-zikru bentar. Apa lainnya? Nah, tegan. Nah, ini kisahnya ini apa kisahnya? Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan zikir itu yang pertama adalah zikir yang disebut dengan kulit. La ilaha illallah. Kemudian zikir yang menggunakan hati. Nah, saya mengatakan hati ialah tetapnya pilisanihi ma'azikri fi qalbihi. Artinya kalau kalimatnya la ilaha illallah diikuti pikirannya kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, ini biasa umum. Yang ketiga yang salis jar Imam Al-Ghazali, zikir yang sifatnya dibatin daripada itu. Bagaimana itu? Zikir mengingat objek ma'iyah daripada la ilaha illallah. Ma'iyah itu inti, isi daripada la ilaha illallah. Siapa yang diingat objeknya? Allah. Jadi orang berzikir hati itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang diingatnya objeknya satu aja, Allah itu. Lebih dalam lagi Allah itu, dia itu. Siapa dia itu yang diterangkan dalam Futhul Ghaib itu? Huwa Azza wa Jalla, yang menciptakan, sempurna dan sebagainya. Itu
Yang ketiga, yang keempat, zikir yang orang itu tidak ada lagi ingat dengan dirinya, kecuali dia rendam di dalam hati sanubarinya hanya kepada Allah aja wa jalla. Subhanallah. Kawalah anak itu ngalibana guru aja. Nah, az-zikru ay zikrul qalbi ijakana qalbu yahtaju ila mawafiqatihi hatta yahdura ma'az zikri. Zikir hati itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah ijakana qalbu yahtaju ila mawafiqatihi, ialah zikir hati yang berhajat untuk bersesuaian dengan makna kalimat itu. Misalnya membaca ya Rahman, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Ingat, Rahman itu artinya Maha Pengasih. Ingat Tuhan yang memberi kasih sayang. Ingat rahmat Allah. Itu zikir hati yang pertama. Zikir hati yang pertama. Di atas daripada itu ada lagi Imam Ghazali, namanya ayastamkunu zikra minal qalbi. Tetapnya hati mengingat Allah pada hati yahtaju ila takallubin pisarfi anhu ila ghairi. Hati lupa dengan yang lain kecuali kepada yang Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. No, lupa dengan yang lain. Kalau yang pertama, hati yang pertama tadi masih ingat, 10 menit lagi habis berzikirnya aku nukar pisang goreng di muka gang, itu anak makan pisang goreng aku. Masih ingat pisang goreng. Iyalah. Nah, zikir hati juga tapi masih ingat dengan pisang goreng. Zikir yang lebih dalam daripada itu, batinnya hati, ialah zikir, jadi Imam Ghazali lupa dengan pisang goreng tadi. Nggak ingat lagi lu pisang goreng, ingatnya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kayak apa lagi? Tapi masih perasaan mengingat Allah. Zikir yang keempat al-lubab. Nah, zikir lubab yang ketiga keempat lah, lubab. Tadi ada kolbun. Di dalam kolbun, batu di dalamnya lagi kolbun nih. Namanya zikir lubab Imam Ghazali. Zikir lubab adalah ayastamkuna mazkur minal qalbi. Yang diingatnya zikir itu hanya Tuhan saja, tidak lupa dengan pisang goreng, bahkan dengan dirinya sendiri pun dia lupa. Yang ada itu hanyalah Allah aja wa jalla. Maka wala memahami wa yakfa alai, sunyilah atasnya segala sesuatu kecuali hanya Allahu ahad yang esa tunggal. Nah, itu kualitas zikir paling tinggi sudah menurut Imam Al-Ghazali. Kawan yang mana kira-kira dipakai? Kawan dipakai semua lah. Zikir lisan kita kawan memakai. Zikir kedua, mengingat pengertian dari zikir itu, misalnya ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan. Tapi masih ingat lawan pisang goreng. Nah, kendaraan kada terbasuh tadi itu. Nah, maka musim hujan ini banyak kotor. La ilaha illallah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, itu zikir hati sudah tak. Tapi masih ingat dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga, lupa dengan yang lain. Hanya ingat kepada yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang keempat, lubab. Jangankan yang lain, dengan diri sendiri pun lupa. Yang hanya ada ingat adalah Allah. Inilah zikir orang panah, kata Imam Ghazali. Jadi ini merupakan zikir orang panah, pilah namanya. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, nah sedikit buat kesimpulan. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, zikir hati itu ialah zikir mulahajatun.
mulahajah, zikir yang tergores di hati, terbayang tentang salah satu dari dua ini. Bisa jalal, bisa jamal Allah. Jalal itu kebesaran Allah, jamal itu adalah keindahan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dalam kitab Sirrul Asrar, tapi tidak sempat terbatasi, itulah manalah. Nah, dalam kitab Sirrul Asrar bahwa zikir hati itu, zikir kalbu itu, amma zikrul qalbi jaraseh mulahajatun fi qalbihi, tergores di hatinya, jalal wal jamal. Al jalal, apakah jalal kebesaran Allah ataukah keindahan Allah. Contoh, pian berzikir misalnya menyebut nama Allah atau la ilaha illallah lah, la ilaha illallah, tapi tidak banyak, tidak selirih-lirih, la ilaha illallah. Nah, orang itu disebut dengan zikir hati. Atau keindahan Allah. Kayak apa keindahan Allah? Aku ini ternyata hidup dengan napas. Napas saja. Coba kalau ditutup hidup, udah bisa apa-apa lagi. Napas. Melihat kupu-kupu terbang, liok-liok, kita dekati menjauhnya, Di mananya tahu? Hebatnya Allah, indahnya Allah menciptakan ini. Nyamuk hebatnya, anjing diciptakan, kucing diciptakan, ya kan? Bermacam, masya Allah. Sambil tuh di mulut atau di hati, la ilaha illallah. Kena stroke, kenapa jadi stroke tubuh kunilah? Padahal dokter sudah tidak bisa juga menyembuhkan. Jangankan aku dokter gini kena stroke. Sehebatnya Allah. Nah, antara hebat dan keindahan Allah aja wajah, maka terbayang bayangan seperti itu, pikiran seperti itu sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka orang itu disebut dengan zikir hati. Maka apabila orang mampu berzikir hati itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Gunyah, itulah yang akan menghilangkan, mensirnakan kesusahan-kesusahanmu dalam hidupmu. Nah, itu rahasianya. Jadi kalau kepingin kesusahan hidup itu hilang, tadi sering-sering zikir dengan hati. Jadi bukan di hati itu Allah, 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 tapi kalimatnya saja Allah, tidak ada isi jalal dan jamal atau kebesaran dan keindahan Allah. Nah, itu parah, zikirnya masih zikir lalai namanya. Paham lah, kau aja mudah aja dipahami itu. Masya Allah, mudah-mudahan terhindar segala musibah, segala penyakit dihilangkan Allah di tubuh. Nah, ini mulai bepaluhan tubuh bian nih, adalah merasa bepaluh, mulai sorangan lah. Nah, asal jangan tak kantut aja, bapak, ini kantut, bapak. Tapi biasanya bepaluhan, likat-likat tubuh. Nah, habis ini kan ya nang mengantuk tuh merasa jar mata. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna padanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.